Tapi pada waktu Abu Ayyub pegang, ya, ternyata wahyu berkata berbeda. Ya, tidak seperti umumnya yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, Al-mar'u marahlihi. Seseorang yang sedang pegang tungganganku ini sekarang, dialah pemiliknya. Abu Ayyub Al-Ansari ini memiliki nama Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah. Khalid bin Zaid bin Kulayb bin Tha'labah bin Abd Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar. Saya ulangi, Khalid bin Zaid. Ini nama beliau sebenarnya mudah untuk diingat kalau yang tahu nama saya. Karena kebetulan nama saya juga Khalid bin Zaid. Bin Kulayb bin Tha'labah bin Amr atau bin Abdi Amr bin Auf bin Ghanam bin Malik bin Najjar bin Tha'labah bin Al-Khazraj. Jadi beliau dari suku Khazraj yang merupakan salah satu dari dua suku yang dalam Islam dikenal dengan Ansar di Madinah. Makanya julukannya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhum. Ibu beliau bernama Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Hindun binti Sa'id bin Amr Al-Khazraji. Kemudian istrinya bernama atau dikenal dengan Ummu Ayyub. Saya sendiri belum menemukan nama beliau pribadi, tapi dikenal dengan Ummu Ayyub sebagaimana Abu Ayyub juga dikenal dengan julukan ini. Tapi dia dikenal dengan Ummu Ayyub binti Qais. Ayahnya bernama Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Ummu Ayyub binti Qais bin Sa'ad bin Qais bin Amr. Sementara anak-anaknya sendiri sudah saya coba telusuri, ya, terutama saya penasaran dengan nama Ayyub karena beliau dipanggil dengan Abu Ayyub. Maka saya belum menemukan ada nama ini di tulisan yang saya temukan, ya, sebatas ilmu saya. Tapi ada anak beliau bernama Abdurrahman, ya, bernama anaknya Abdurrahman. Dan beberapa keterangan menjelaskan kalau Abdurrahman ini setelah itu tidak punya keturunan. Tapi intinya beliau adalah salah satu dari sahabat Nabi yang mulia. Begitu juga dengan istrinya, dan kita akan kenalkan nanti kiprah-kiprahnya. Nabi SAW mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari pada saat para muhajirin tiba di Madinah dengan sahabat yang mulia, seorang da'i Nabi SAW yang menjadi penyebab seluruh penduduk Madinah masuk Islam, dan beliau pemegang bendera Nabi SAW di perang Uhud dan mati syahid di sana, yaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu anhu. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan ayat Al-Quran kepada Abu Ayyub atau tentang sikap Abu Ayyub radhiyallahu anhu, yaitu dalam surah An-Nur surah nomor 24 ayat 12. Dan akan kita ceritakan nanti kisah sebab turunnya ayat ini berhubungan dengan kisah fitnah ifk atau fitnah yang disebarkan oleh orang-orang munafik tentang perzinahan Aisyah dengan Safwan radhiyallahu anhu majma'in, padahal itu semua berita dusta. Kita akan bermula teman-teman sekalian menceritakan tokoh yang mulia ini, tokoh yang penuh dengan kedermawanan, tokoh yang penuh dengan keberanian, karena tidak ada kesempatan bersedekah kecuali dia ikut di situ, dan dia paling gemar bersedekah kepada Nabi SAW, serta tidak ada kesempatan jihad dari pertama masuk Islam kecuali beliau ikut di situ, baik di zaman Nabi SAW, di zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Uthman, di zaman Ali, bahkan terakhir peperangan di zaman Muawiyah. Pada saat dibentuk pasukan oleh Muawiyah radhiyallahu anhu untuk menyerang benteng Konstantinopel. Dan itu adalah dianggap pasukan yang termasuk awal-awal menyerang Konstantinopel, yang Nabi SAW mengatakan pasukan pertama yang menyerang Konstantinopel akan diampuni dosanya. Maka Abu Ayyub Al-Ansari ikut dalam peperangan tersebut. Orang yang penuh dengan gejolak iman dalam hatinya untuk ikuti peperangan dan mengenal atau mendapatkan mati syahid. Dan nanti tentunya beliau akan meninggal di sana dan dikubur di pintu gerbang benteng Konstantinopel. Dan ini sebuah keutamaan tersendiri. Maka teman-teman sekalian, kita akan bermula kisah ini sebagaimana penulis buku menjelaskan tentunya di sini, kalau yang pegang bukunya. Beliau mengatakan, apakah ada manusia di dunia ini yang mampu menggambarkan atau menghayalkan seberapa besar kegembiraan yang dirasakan orang yang pernah melihat Nabi SAW meskipun hanya sekali dalam mimpinya. Lalu bagaimana, jadi maksudnya kalau ada orang mimpi sekali aja Rasulullah, dia sudah jadikan sebagai berita kebanggaan.
Lalu bagaimana bila ia melihat Nabi SAW dalam keadaan terjaga, interaksi langsung. Dan bagaimana dengan kita saat ingin menyebutkan seberapa kegembiraan Abu Ayyub Al-Ansari yang disinggahi rumahnya oleh Nabi SAW sebagai tamu di awal hijrah. Dan ini awal kisah tokoh kita. Bagaimana beliau adalah orang yang dipilih secara wahyu untuk ditinggali rumahnya oleh Nabi SAW sambil membangun masjid beliau SAW. Diriwayatkan dari Abdurrahman bin Uwaim bin Sa'idah, ia berkata, sejumlah orang dari para sahabat Rasulullah SAW yang berasal dari kaumku menceritakan kepadaku. Mereka berkata, tak kala mendengar kabar keluarnya Rasulullah SAW dari Mekah, sementara kami telah merasakan itu serta menanti-nanti kedatangan beliau, kami keluar setelah sholat subuh menuju bagian luar tapal batas wilayah kami menunggu munculnya beliau SAW. Demi Allah kami masih terus menunggu hingga matahari mengalahkan kami dan yang sedang bernaung. Artinya dari pagi sampai menjelang sore. Bila tidak menemukan sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke dalam rumah. Jadi itu terjadi di hari-hari yang panas. Hingga bila mana hari di mana Rasulullah SAW tiba, kami duduk sebagaimana biasanya menanti kedatangan beliau. Tetapi ketika panas menyengat dan tidak ada sesuatu untuk berteduh, kami masuk ke rumah kami. Ternyata saat itulah Rasulullah SAW tiba sementara kami telah masuk ke dalam rumah. Orang pertama yang melihatnya saat itu adalah seorang laki-laki Yahudi. Yahudi ini kebetulan ada di atas pohon dan dia pun mengetahui dalam kitab Taurat akan ada Nabi yang hijrah. Dan tidak ada pada zaman itu yang mengaku Nabi kecuali Nabi SAW. Maka mereka pun orang Yahudi turut menunggu Nabi SAW, ingin melihat karena mereka belum melihat fisiknya. Mereka ingin mempertemukan dengan apa yang disebutkan ciri-ciri dalam Taurat. Karena orang-orang Ansar kepanasan pada saat itu, hari pertama mereka tunggu Nabi SAW belum datang, hari kedua belum datang, hari ketiga barulah Nabi SAW muncul, gitu kan. Dan itu pada saat lagi panas sekali, sehingga mereka di siang hari masuk ke dalam rumahnya. Nah orang Yahudi ini tetap ada di atas pohon, maka ia melihat ya, apa yang telah kami perbuat, yakni kami menunggu kedatangan Rasulullah SAW, maka ia berteriak dengan keras-kerasnya, wahai Bani Kailah. Jadi sebenarnya yang dimaksud dengan Bani Kailah ini istilah kerudung wanita maknanya ya. Dan mereka membahasakan ini untuk menghina sebenarnya orang Madinah. Jadi kayak mengolok gitu. Mereka mengatakan, wahai Bani Kailah, ini kakek kalian sudah datang. Makna kakek biasanya orang kalau kakeknya datang, kalau cucu gembira. Karena sudah lama menunggu Nabi SAW, sudah 2 hari yang lalu dan ini hari ketiga, maka orang Yahudi menggambarkan ini kakek kalian. Bisa makna yang lain, jid di sini adalah ini kesungguhan yang sudah kalian tunggu-tunggu. Lalu kami keluar menemui Rasulullah SAW yang sedang berteduh di bawah naungan sebuah pohon kurma dengan ditemani oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu yang sebayah dengan beliau. Ya. Karena antara Nabi SAW dengan Abu Bakar umurnya sama. Kebanyakan dari kami belum pernah melihat Rasulullah SAW sebelum itu. Lalu orang-orang berdesakan mendekatinya. Dan mereka tidak mengenali mana beliau dan mana Abu Bakar. Nah, zaman dulu belum ada foto, tidak tahu dan segala macam. Maka orang-orang Madinah menggambarkan itu. Hingga naungan itu hilang dari Rasulullah SAW. Lalu Abu Bakar berdiri dan menaungi beliau dengan selendangnya. Maka tahulah kami yang mana Rasulullah SAW. Dan ini disebutkan riwayatnya dalam riwayat Bukhari. Menggambarkan tentang awal tibahnya Nabi SAW di Madinah. Jadi orang banyak belum kenal beliau. Atau beliau masuk bersama Abu Bakar, maka sebagian mereka mengira ini adalah Rasulullah atau yang ini. Ya, sampai akhirnya pada saat Nabi SAW lagi jalan bersama dengan Abu Bakar, ada awan yang menaunginya. Kemudian setelah awan itu hilang, tersingkaplah Nabi SAW bersama Abu Bakar. Dan pada saat itu maksudnya kena terik panas matahari. Lalu Abu Bakar mengambil selendangnya lalu menutupi kepala Nabi SAW agar tidak kena panas. Disitulah mereka mengetahui ternyata ini Rasulullah SAW karena dihormati oleh Abu Bakar. Ibnu Ishaq juga menambahkan, lalu Rasulullah SAW singgah di rumah Kulthum bin Hind atau bin Hind, saudara Bani Amr bin Auf sebagaimana yang mereka telah sebutkan. Dan Anas bin Malik juga meriwayatkan kisah tentang kedatangan itu. Tak kala Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau singgah di daratan tinggi kota Madinah di sebuah perkampungan disebut dengan Bani Amr bin Auf. Lalu beliau tinggal di tempat mereka selama 14 malam. Kemudian mengutus utusan kepada Bani Najjar.
Jadi waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, itu beliau langsung turun di situ di pinggiran Madinah yang sekarang ada Masjid Quba. Di sana ada dikenal dengan suku Amr bin Auf. Setelah 14 hari di sana, beliau mengutus utusan kepada Bani Najjar. Lalu mereka datang dengan menghenus pedang. Seakan aku melihat Rasulullah SAW di atas tunggangannya. Sementara Abu Bakar memboncengnya dan halayak dari Bani Najjar berada di sekelilingnya. Hingga sampai di halaman milik Abu Ayyub. Jadi pada saat setelah 14 hari tiba di wilayah itu, barulah dalam riwayat ini dikatakan Nabi SAW mengutus utusan kepada Bani Najjar. Bani Najjar ini suku asli Madinah yang punya hubungan kekerabatan dengan ibu Nabi SAW, Aminah. Maka Nabi SAW memang punya dua jalur nasab, dari penduduk Mekah, ayahnya sendiri, dan dari penduduk Madinah, ibunya sendiri, alaihi wassalatu wassalam. Kemudian datanglah utusan dari Bani Najjar untuk menyambut Nabi SAW dan ingin membawa Nabi ke dalam inti kota Madinah. Walaupun daerah Bani Amr bin Auf tadi masuk Madinah, tapi pintu gerbang Madinah bukan di situ, masih lebih dekat dengan Masjid Nabawi sekarang. Setelah Bani Najjar datang menghenus pedang sambil mendampingi Nabi SAW bersama Abu Bakar, maka pada saat itulah Nabi SAW masuk menuju ke Madinah, dan setiap kali melewatin suku-suku maka mereka berlumba-lumba untuk memegang tali kekangannya. Sampai beliau tiba di depan rumah Abu Ayyub. Beliau mempunyai kebiasaan bila masuk waktu sholat maka beliau sholat di mana saja. Nabi SAW maksudnya. Boleh saja sholat di tempat penambakan kambing. Kemudian beliau memerintahkan agar mendirikan masjid. Lalu beliau mengutus utusan menemui orang-orang Bani Najjar. Lalu mereka pun datang. Beliau berkata, wahai Bani Najjar, sebutkan harga kebun kalian ini kepadaku. Mereka berkata, demi Allah tidak, kami tidak memiliki harganya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kami cuma mau pahala, tidak usah dibeli. Kalau anda mau ya Rasulullah ambil saja. Anas bin Malik menyambung riwayat ini mengatakan, di tanah tersebut terdapat seperti yang aku katakan, di sana dulu ada bekas kuburan kaum musyrikin. Ada gubuk tua yang sudah roboh dan pohon kurma. Rasulullah SAW memerintahkan agar kuburan kaum musyrikin itu dibongkar, gubuk tua itu diratakan dengan tanah dan pohon kurma itu ditebang. Lalu mereka menebang pohon kurma di arah kiblat masjid. Lalu mereka membangun dua sisi masjid dari dinding batu. Kemudian mereka mulai mengangkut batu besar seraya melantunkan rajaz atau puisi yang heroik. Sementara Rasulullah SAW bersama mereka, dan mereka mengatakan, Allahumma innahu la khaira illa khairal akhirah fansuril ansara wal muhajirah. Ya Allah wal muhajirah. Ya Allah, tiada kebaikan kecuali kebaikan akhirat, maka tolonglah kaum muhajirin dan ansar. Tepatnya pada hari Jumat atas perintah Allah SWT beliau menunggangi untanya, dan kebetulan bertepatan dengan waktu sholat Jumat di perkampungan Bani Salim bin Auf. Maka beliau melakukan sholat Jumat bersama mereka di masjid yang dibangun di pedalaman lembah itu. Saya kembalikan lagi histori ini. Jadi adalah ceritanya waktu Nabi SAW pertama tiba di Madinah, beliau disambut di sana tetapi belum menentukan tempat tinggalnya. Dan pertama sekali Nabi SAW lakukan adalah memerintahkan untuk membangun Masjid Quba, sebagaimana sudah kita tahu. Setelah selesai, barulah beliau menuju ke masjid, lokasi Masjid Nabawi itu. Dan pada saat itu sebelum pergi ke Masjid Nabawi, Nabi SAW menemukan ada satu kebun di situ yang beliau minta dibeli. Kemudian beliau ratakan pohon kurmanya, beliau rubuhkan gubuk yang ada di situ, lalu membongkar kuburannya, lalu membangun Masjid Quba di atasnya. Kemudian beliau menaiki kendaraannya lagi sementara mereka memegang tali kekan untanya. Seraya mereka berkata, kemarilah kepada pendukung yang banyak dan perbekalan serta senjata dan perlindungan. Artinya sekarang masih cerita baru sampai di Masjid Quba, sudah dibangun di pekebunan Bani Najjar tadi. Setelah itu beliau setelah bangun masjid, beliau pas hari Jumat beliau sholat Jumat, baru sekarang mau menuju ke lokasi Masjid Nabawi. Dan waktu itu tanahnya masih tanah kosong tentunya, Masjid Nabawi, dan berada pas di sebelah rumahnya Abu Ayyub Al-Ansari. Setiap kali, kata beliau, sekalipun orang-orang Ansar tidak memiliki banyak kekayaan, namun masing-masing dari mereka sangat berharap agar Rasulullah SAW singgah di rumahnya. Dan tidaklah beliau melewati rumah demi rumah milik para sahabat Ansar, melainkan mereka memegang tali kekang unta beliau SAW sambil mengatakan, kemarilah menuju pendukung yang banyak, perbekalan, senjata dan perlindungan. Sementara beliau selalu berkata kepada mereka, jangan halangi jalannya unta ini, sebab ia mendapatkan perintah, maksudnya perintah wahyu. Nanti unta ini akan berhenti sendiri di tempat yang memang Allah sudah tentukan. Dan unta tersebut terus berjalan hingga sampai di lokasi Masjid Nabawi sekarang. Lalu duduk.
beliau tidak turun darinya hingga unta itu bangun lagi dan berjalan sedikit, kemudian menoleh, lalu kembali ke lokasi yang pertama, lalu duduk di tempat semula, lalu beliau SAW turun darinya. Itu adalah di perkampungan Bani Najjar, tadi suku Najjar yang kebetulan memang itu adalah punya hubungan kekerabatan dengan Nabi SAW. Paman-paman beliau dari pihak ibunya. Dan itu terjadi berkat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di mana beliau memang sangat menginginkan singgah di rumah para pamannya itu untuk menghormati mereka. Lalu orang-orang mulai menawarkan kepada beliau agar singgah di rumah mereka. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari yang kebetulan ada di sebelah tanah tadi yang Nabi untanya duduk, ya, itu tiba-tiba datang dan langsung menuntun tali kekangan unta Nabi SAW. Padahal sebenarnya sebelumnya banyak orang yang menarik tali kekangan itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, da'ha fa innaha ma'mura. Tinggalkan unta ini, jangan tarik karena dia punya perintah. Gitu. Jangan diganggu dah ini. Gitu. Tapi pada waktu Abu Ayyub pegang, ya, ternyata wahyu berkata berbeda. Ya, tidak seperti umumnya yang lainnya, sahabat-sahabat yang lain. Maka Nabi SAW mengatakan, al-mar'u marahlihi. Seseorang yang sedang pegang tungganganku ini sekarang, dialah pemiliknya. Maka dengan itu, ya, datanglah Asad bin Zurarah, kemudian ia mengambil kembali atau kendali tunggangan beliau SAW dan mengurus unta itu. Maksudnya Asad bin Zurarah setelah melihat Abu Ayyub Al-Ansari yang Nabi pilih, sampai Nabi diparkir untanya di depan rumah Abu Ayyub lalu turun, maka Asad bin Zurarah lalu mengurus unta tersebut. Dalam riwayat lain, dalam riwayat Bukhari, Anas mengatakan juga, Nabi SAW berkata, mana rumah keluarga kami yang paling dekat? Maka Abu Ayyub menjawab, rumahku wahai Rasulullah. Ini adalah rumahku dan ini adalah pintuku. Maka Rasulullah SAW bersabda, jika demikian siapkanlah untuk kami tempat tidur siang. Abu Ayyub berkata kepadanya, berdirilah kalian berdua atas keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya riwayat yang panjang tadi kita baca itu, awal kisah tokoh kita ini, bagaimana dia dipilih rumahnya oleh Nabi SAW untuk tinggal pertama kali pada saat akan membangun Masjid Nabawi, dan ini juga sesuai dengan wahyu. Jadi bukan hanya sekedar Nabi SAW menunjuknya, tapi memang dipilihkan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kelebihan tersendiri tentunya. Kemudian juga penulis masih membicarakan tentang masalah rumah ini, ya, yang dituruni oleh Nabi SAW, karena bukan dalam keseharian Nabi datang mampir biasa, itu pun sudah punya kemuliaan. Tapi di awal hijrah dan ditinggali oleh Nabi SAW sampai Masjid Nabawi dibangun, maka itu sebuah kemuliaan tersendiri. Kata beliau, sungguh sebaik-baik rumah, ada subjudulnya seperti itu. Bila mana rumah Al-Arqam bin Abi Arqam Al-Makhzumi merupakan cikal bakal dakwah Islam di Mekah Al-Mukarramah atau di Mekah Al-Mukarramah, maka rumah kesatria kita ini dalam lembaran ini merupakan rumah di mana angin keimanan bergerak darinya di Madinah Al-Munawwarah. Maka sungguh ia adalah sebaik-baik rumah dan sebaik-baik penghuninya. Oleh karena itu, dia adalah orang yang mendapatkan kehormatan wahyu, dan dia termasuk orang yang memang ditokohkan dasarnya di kalangan orang-orang Madinah, dan dia termasuk sahabat Nabi yang dikenal Al-Badri, atau nanti akan ikut dalam perang Badr yang sudah kita tahu tentu. Orang-orang ini punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pernah kita jelaskan masalah itu. As-Subki pernah berkata, Imam As-Subki pernah menggambarkan ucapannya tentang pujian kepada Abu Ayyub. Dia mengatakan, engkau menyinggahi kaum yang paling beruntung nasibnya. Sebab engkau, wahai Rasulullah maksudnya, yang beruntung dalam hal ketinggian dan watak. Alangkah terhormatnya Bani An-Najjar, mereka menarik ujung-ujung jubah ketinggian yang mulia. Sesungguhnya singgahnya Rasulullah SAW di rumah Abu Ayyub adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini tentu tidak ada sama sekali rekayasa, karena waktu semua orang menarik-narik tali kekangan Nabi SAW ditolak oleh Nabi kecuali Abu Ayyub Al-Ansari. Kita mulai masuk lebih dalam pada saat Nabi SAW sudah menjadi tamu di rumah beliau, dan ini menjadi sebuah pelajaran tersendiri. Waktu Abu Ayyub Al-Ansari melihat Nabi SAW masuk rumahnya, maka penulis juga memiliki kata-kata yang bagus sini. Dia mengatakan, biarkan kita mendengarkan langsung Abu Ayyub menggambarkan bagaimana dia melayani Nabi SAW. Diriwayatkan dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dia berkata, tak kala Rasulullah SAW singgah di rumahku, beliau berada di bagian bawah
sedangkan aku dan Ummu Ayyub berada di bagian atas. Kebetulan rumahnya 2 lantai. Lalu aku berkata kepadanya, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, ayah dan ibuku sebagai tebusanmu, sesungguhnya aku tidak suka dan merasa tidak nyaman berada di atasmu, sementara engkau di bawahku. Maka berdirilah, lalu naiklah ke bagian atas, sementara kami akan turun pindah ke bawah. Ini tanda keimanan dari Abu Ayyub di awal pertama ketemu dengan Nabi SAW. Padahal memang Nabi yang minta untuk tinggal di lantai pertama. Abu Ayyub di atas, tapi begitu dia naik ke atas, dia bisikin istrinya, wahai Ummu Ayyub, bagaimana bisa kita lalang di lantai 2 sementara di bawah ada Rasulullah SAW. Dalam riwayat lain dia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak ingin ada sebutir debu pun yang menyentuh kepala anda dari pijakan kaki kami. Maka Nabi SAW mengatakan, wahai Abu Ayyub, sungguhnya yang lebih nyaman bagi kami dan juga bagi orang-orang yang mengunjungi kami, karena Nabi tahu akan banyak tamunya alaihissalam, apabila kami berada di lantai bawah. Dan sampai sini diriwayatkan oleh Imam Muslim tentunya dalam kitab Al-Fitan. Dan juga dalam riwayat lain dikatakan bahwasanya Rasulullah SAW singgah di Madinah, beliau singgah di rumah Abu Ayyub, lalu Nabi SAW tidur di bagian bawah sedangkan Abu Ayyub di bagian atas. Suatu malam Abu Ayyub terbangun lalu berkata kepada istrinya, kita berjalan di atas kepala Rasulullah SAW. Maka ia berpindah dan tidur di bagian samping rumah. Jadi misalnya ini tempat ranjang, Nabi di bawah berpapasan satu urutan kamar sama kamar. Maka karena takutnya tidur di atas Nabi SAW, maka Abu Ayyub mengajak istrinya tidur di pinggiran kamar itu. Tak kala di pagi hari, ia menyebutkan hal itu kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, bagian bawah lebih nyaman bagi kami. Abu Ayyub mengatakan, aku tidak akan naik ke atas atap di mana engkau berada di bawahnya, wahai Rasulullah. Setelah itu Abu Ayyub pun pindah ke bawah, sementara Nabi SAW pindah ke bagian atas. Dalam riwayat yang lain, Abu Ruham meriwayatkan bahwasanya Abu Ayyub juga menceritakan kepadanya, seorang tabi'in bercerita, Abu Ayyub menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW tidur di bagian bawah rumah kami, sedangkan aku di dalam kamar. Lalu tumpahlah air di kamar, maka aku dan Ummu Ayyub mengambil kain berumbai-rumbai untuk mengelap mengikuti arah jatuhnya air. Aku turun, seraya berkata, wahai Rasulullah, tidak selayaknya kami berada di atasmu. Pindahlah ke kamar. Lalu ia menyuruh membawa barang-barangnya, maka dipindahkanlah barang-barang beliau alaihissalam yang hanya sedikit. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, engkau biasa dikirimi makanan. Aku melihatmu makan. Bila aku melihat bekas jari-jarimu pada makanan, maka aku letakkan tanganku di situ. Yakni mencari keberkahan Nabi alaihissalam. Ya, jadi ini beberapa sekelumit cerita awal waktu Abu Ayyub tinggal atau Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Jadi dalam riwayat lain yang menggabungkan semuanya berbunyi begini. Kata Abu Ayyub, Nabi SAW turun di rumahku, kemudian aku pun menawarkan Nabi untuk tinggal, maka beliau memilih lantai bawah. Setelah aku mau tidur di malam hari di ke atas, aku merasa terganggu. Kenapa Nabi SAW di bawah? Aku mengatakan kepada Ummu Ayyub, kita salah ini, harusnya kita pindah. Setelah dibahasakan itu, dan mereka melapor kepada Nabi SAW, Nabi menolak awalnya. Tapi setelah 3 hari atau 4 hari kejadian Nabi SAW tinggal di rumah, ternyata tumpah air kendi air yang biasa diminum oleh Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Dan di situ sebenarnya kasusnya musim dingin dan mereka punya selimut cuma 1. Dan mereka khawatir karena zaman dulu lantai itu tidak pakai keramik atau granit kayak kita sekarang, mereka pakai tanah. Kalau ada tumpah air bisa bocor sampai netes ke bawah. Karena khawatir kena Nabi SAW, maka mereka semalam suntuk tidak tidur. Lalu mereka sibuk mengambil selimutnya untuk mengeringkan tanah air yang ada di tanah itu, gitu, atau yang di lantai itu. Besok paginya baru melaporkan kepada Nabi alaihissalam. Kurang lebih Rasulullah SAW tinggal di rumah Abu Ayyub 7 bulan. Di mana selama itu beliau mendapatkan pelayanan dari Abu Ayyub secara langsung hingga selesai pembangunan Masjid Nabawi di tempat di mana unta beliau duduk awalnya. Dan itu kebetulan tanah 2 orang anak yatim yang Nabi SAW beli tanah itu. Walaupun walinya tanah itu atau wali kedua anak yatim ini menghadiahkan. Kata Nabi SAW tidak. Beliau pun membeli, jadi tanah itu betul-betul murni milik Nabi alaihissalam. Dan pada saat itu juga Nabi SAW selain membangun Masjid Nabawi juga beliau membangun bilik-bilik atau bangunan-bangunan yang melengket di Masjid Nabawi, rumah-rumah para ummahatil mu'minin. Dan Abu Ayyub menjadi tetangga Nabi SAW setelah pembangunan masjid itu karena memang rumah Abu Ayyub pas di sebelah masjid. Abu Ayyub senantiasa menjadi bagian dari kalangan kehormatan Ansar karena keikhlasannya dan juga dia
terus saja menyiapkan makan setiap hari walaupun Nabi SAW sudah pindah di rumah sendiri, punya masjid sendiri, tetap saja Abu Ayyub menyiapkan makanan sampai menunggu Nabi SAW sudah tidak datang, ya, atau memang Nabi SAW tidak membutuhkannya, baru beliau memakan dengan keluarganya. Salah satu riwayat yang dikenal bahwasanya Abu Ayyub radhiyallahu anhu suka sekali menyiapkan makanan buat Nabi SAW, dan ini juga bab tersendiri, masalah sukanya terhadap tamu. Tapi yang secara khusus ini Nabi SAW. Ada sebuah riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang berbunyi, Abu Bakar pernah keluar keluar ke masjid di hari yang sangat panas. Lalu Umar melihatnya seraya berkata, wahai Abu Bakar, apa yang membuatmu keluar rumah di saat seperti ini? Siang bolong lagi panas-panas. Maka ia menjawab, tidak ada yang membuatku keluar selain aku sangat lapar, kata Abu Bakar. Umar lalu berkata, demi Allah demikian juga aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar selain itu. Aku pun keluar ini karena lapar, sama dengan kamu. Ketika mereka berdua sedang berbincang, tiba-tiba Rasulullah SAW keluar menemui mereka. Dan beliau bertanya, apa yang membawa kalian berdua keluar di siang bolong seperti ini? Maka keduanya menjawab, Abu Bakar sama Umar radhiyallahu anhuma, tidak ada yang mengeluarkan kami selain rasa lapar perut kami. Maka beliau menjawab, demi zat yang jiwaku di tangannya, begitu pula aku. Tidak ada yang menyebabkanku keluar di siang ini kecuali hal itu. Ikutlah bersamaku. Jadi Nabi SAW pun keluar di siang hari karena kelaparan pada saat itu. Lalu ketiganya pergi. Lalu Nabi SAW mendatangi rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Karena itu yang paling dekat dengan masjid, dan Nabi tentu memilihnya sesuai dengan maksud dan tujuan wahyu tentunya. Abu Ayyub radhiyallahu anhu biasa menyimpan makanan setiap hari untuk Rasulullah SAW. Bila beliau terlambat dan tidak sempat datang, ia memberikannya kepada keluarganya. Jadi selalu disiapkan dulu untuk Nabi SAW. Kalau Nabi makan ya sudah. Kalau Nabi sisanya buat keluar dia sama keluarganya. Kalau Nabi tidak makan barulah dia bagi kepada keluarganya. Tak kala mereka tiba di pintu, Ummu Ayyub keluar menemui mereka. Maksudnya Nabi SAW, Abu Bakar sama Umar. Lalu berkata, selamat datang kepada Nabi Allah dan juga orang yang bersamanya. Lalu Nabi SAW berkata kepada Ummu Ayyub, mana Abu Ayyub? Abu Ayyub yang saat itu tengah berada di kebun kurma miliknya yang tidak jauh dari rumahnya, sempat mendengar suara Nabi SAW. Lalu ia segera menyongsong dengan cepat seraya berkata, selamat datang kepada Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya. Kemudian ia langsung mengatakan, wahai Nabi Allah, ini bukanlah waktu yang biasa anda keluar dan datang. Siang bolong begini Nabi tidak pernah keluar, biasanya beristirahat. Jadi dikenal dengan waktu kailulah. Di siang hari itu biasa Nabi SAW gunakan untuk istirahat. Beliau SAW berkata, kamu benar wahai Abu Ayyub. Kemudian Abu Ayyub pergi ke pohon kurmanya, lalu menebang satu tandan darinya yang berisi kurma. Isinya ada dua jenis kurma, rutab, kurma yang baru matang, dan ada busur, kurma yang belum matang benar, atau masih mengkal. Nah biasanya di tangkai kurma itu, satu tangkai kurma itu tidak semuanya matang secara bersamaan. Biasanya ada yang sudah matang, ada yang belum. Umum lah di tangkai-tangkai buah biasa begitu ya. Ada waktu di mana juga dia matang semuanya. Tapi biasanya kalau sudah matang semua ada yang lebih membusuk karena sudah terlalu matang. Maka Abu Ayyub, orang-orang Arab di sana zaman dulu, mereka kalau mau ngambil mereka petik kurma-kurmanya itu satu persatu, yang sudah matang aja diturunin, yang masih mentah mengkal nggak diturunin. Tapi untuk menghormati Nabi SAW, Abu Ayyub datang kemudian langsung memotong satu tandan, artinya sama semua ya, dipotong semuanya sehingga memang dari situ tidak akan keluar lagi kurma gitu. Diambillah semuanya, walaupun kurma masih yang sudah matang ataupun yang masih muda. Lalu Nabi SAW berkata, aku tidak ingin engkau menebang seperti ini. Artinya karena dari batang yang sudah dipotong itu, tangkai itu tidak akan keluar lagi kurma. Karena ditebang langsung dari intinya gitu. Tidakkah engkau petik saja kurmanya, kata Nabi SAW. Maka Abu Ayyub menjawab, wahai Rasulullah, aku ingin anda memakan kurmanya, baik itu rutab ataupun busurnya. Maksudnya langsung petik dari tangkainya. Saya tidak tahu anda suka yang matang atau yang masih mengkal. Dua-duanya saya bawa lebih baik. Dan aku juga akan menyembelih kambing untuk anda. Maka beliau pun SAW berkata, jika engkau menyembelih maka jangan yang sedang menyusui. Ini semua pembicaraan antara Nabi SAW dengan sahabat, tapi keluar hukum-hukum syar'i ya. Hukum syariah misalnya masalah menghormati tamu. Bagaimana para sahabat menghormati Nabi SAW. Kemudian sunnah mengkonsumsi kurma. Baik itu yang sudah matang ataupun belum matang, mengkal. Semua itu manfaatnya sangat baik buat kesehatan ya. Sebagaimana ada satu dokter yang saya sempat lihat cuplikannya, kalau tidak salah namanya Abdul Daim dari Mesir. Dia mengadakan penelitian antara
dalil-dalil syar'i dengan penemuan teknologi sekarang. Jadi ada teknologi sekarang ditemukan teknologi sekarang ternyata satu butir kurma itu sudah cukup untuk memenuhi 6% dari kebutuhan konsumsian kita. Berarti kalau hadis Nabi yang berkata siapa yang makan ajwa Madinah di pagi hari 7 butir, itu berarti dia tidak akan kena sihir dan racun. Kata beliau ada penelitian ilmiahnya itu. Berarti memang sebenarnya kalau konsumsi 7 butir kurma di pagi hari, itu berarti sudah 42% dari kebutuhan pokok badan kita sudah terpenuhi. Artinya kalau kita makan ya kurang lebih 15 atau 17 butir kurma sehari, semua kebutuhan kita sudah terpenuhi. Dengan terpenuhinya 40% lebih, maka tubuh akan selamat dari racun. Secara otomatis, karena antibodi kita akan kuat. Nah Nabi SAW di sini memang konsumsi kurma, dan ini tidak mungkin makan begitu saja. Pasti Nabi SAW memakan yang halal, dan ini sesuai dengan petunjuk wahyu. Dan kurma boleh dikonsumsi keduanya, baik itu sudah matang ataupun masih belum matang, mengkal biasanya ya. Hanya mungkin satu keadaan saja yang kurma yang belum dimakan itu kalau masih warna hijau. Tapi kalau kuning, merah, ya biasa dikenal dengan kurma-kurma balah ya, yang masih mengkal, kemudian yang sudah matang semuanya ada manfaatnya. Begitu juga dengan Nabi SAW gemar makan daging kambing. Sebagaimana juga dari riwayat ini, Nabi SAW ditawarkan untuk disembelihkan kambing. Beliau tidak minta unta misalnya, gitu kan. Ini juga berarti ada sebuah hukum tersendiri. Ya. Kenapa kambing ini yang digantikan Ismail AS pada saat tidak jadi disembelih. Dalam syariat juga Idul Adha, kenapa kita dianjurkan untuk mendahulukan kambing, karena Nabi SAW mendahulukan kambing. Begitu juga beliau sangat gemar makan kambing, dan sahabat Abu Ayyub sini melayani beliau dengan kambing itu. Lalu Abu Ayyub mengambil kambing muda, kemudian menyembelihnya. Setelah itu berkata pada istrinya, buatlah adonan roti untuk kami, karena engkau adalah orang yang paling mahir dalam membuat roti tersebut. Ini juga hukum tersendiri. Bagaimana seorang suami seharusnya memuji istrinya. Ya kalau memang masak segala macam, dan mengatakan kalau memang itu makanan baik, ya sudah, berarti dipuji. Di sini untuk membuat motivasi buat istrinya Ummu Ayyub, dia mengatakan buatkan roti buat kami karena kau adalah orang yang paling mahir membuat itu. Ya. Kemudian ia mengambil separuh daging kambing muda itu untuk dimasak. Lalu mengambil yang separuh lagi untuk dipanggang. Dan Nabi SAW tidak menegur dalam masalah itu. Berarti semua ini berhubungan dengan masalah kebutuhan kita kalau konsumsi. Bisa dipanggang, bisa dimasak dengan kuah. Gitu kan. Keduanya berarti makan oleh Nabi SAW. Tak kala makanan sudah matang dan disajikan di hadapan Nabi SAW dan kedua sahabatnya, Rasulullah SAW mengambil sepotong kambing muda, dicuil, ditaruh di dalam roti. Dan waktu itu dihidangkan dengan roti gandum. Kemudian ia berkata, wahai Abu Ayyub. Nabi SAW bilang kepada Abu Ayyub, bergegaslah membawa potongan ini kepada Fatimah, anak beliau, radhiyallahu anha, sebab ia belum makan seperti ini sejak beberapa hari yang lalu. Dan ini juga hukum syar'i tersendiri. Bagaimana seorang ayah atau orang tua mengingat anaknya walaupun Fatimah sudah menikah. Tetapi di sini tetap saja Nabi SAW mengingatkan kita bahwasanya anak-anak itu tetap bisa dibagikan makanan, diberikan makanan, diingat. Tak kala mereka sudah makan dan kenyang, keluarlah sebuah statement Nabi SAW tentang pentingnya bersyukur terhadap nikmat. Dan Nabi SAW mengatakan khubsun, roti gandum, walahmun, dan daging kambing seperti ini, wabusrun watamr, kurma yang masih muda dan kurma yang sudah matang, ya, warutab, ya, busur yang setengah matang, tamar kurma yang sudah mulai mendekati matang, dan rutab kurma yang sangat matang yang sampai lembut sekali. Wadama'at ainah, kemudian air mata Nabi SAW menetes setelah melihat semua itu pada saat kenyang, nikmat Allah begitu besar. Thumma qal, kemudian beliau bersabda, inna hadha huwa an-na'imul ladzi tus'aluna anhu yaumal qiyamah. Sesungguhnya ini adalah nikmat-nikmat Allah yang pasti kalian akan ditanya, diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Artinya di sini hukum syar'i tersendiri. Kalau kita habis makan, habis minum, bahkan sebelumnya, pada saat kita masih lihat makanan itu dihidangkan di depan mata kita, kita harus peka melihat ternyata Allah lah yang telah memudahkan tangan orang ini membuat. Allah lah yang telah memudahkan kita bisa menjangkau tempat itu sehingga kita bisa mengkonsumsinya. Allah yang memudahkan kita rasakan kenikmatannya, baik bau sedapnya ataupun nikmatnya di lidah dan seterusnya. Ini semua nikmat-nikmat Allah yang sangat besar yang Allah akan minta pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kemudian Nabi SAW menunjukkan sebuah hukum syar'i yang berbeda lagi setelah itu, adalah membalas kebaikan orang, ya, setelah orang itu berbuat baik. Maka Nabi SAW tahu menilai kebaikan ini. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Ayyub? Wahai Abu Ayyub, datanglah kepada kami besok hari.
agar kami bisa membalas kebaikanmu ini. Kebetulan Abu Ayyub waktu itu dalam riwayat dikatakan tidak mendengarnya, maka Umar mengingatkan, wahai Abu Ayyub, Rasulullah SAW memanggilmu esok hari dan dia ingin membalasmu. Maka Abu Ayyub mengatakan, kami pasti dengan senang hati mendatangimu ya wahai Rasulullah. Keesokan harinya Abu Ayyub pun datang menghadap Nabi SAW dan Nabi memberikan kepadanya budak perempuan kecil. Dan berkata, yang biasa melayani Nabi SAW, dan berkata kepada Abu Ayyub, berbaik-baiklah padanya wahai Abu Ayyub, sebab kami tidak pernah melihat darinya selain yang baik-baik selama ia berada di sisi kami. Jadi budak wanita, entah dari mana ini, apakah Nabi SAW membelinya atau orang memberikan, yang jelas selalu melayani Nabi SAW. Maka pada saat itu diberikanlah kepada Abu Ayyub sebagai balasan. Tentu seekor kambing dengan kurma yang dihidangkan oleh Abu Ayyub tidak seimbang dengan pemberian Nabi SAW. Tapi ini termasuk bagian dari hukum syariat kita. Kalau orang berbuat baik, kita balas yang sama, ya, yang serupa atau lebih. Tidak ada bahasa membalas dengan lebih sedikit, kecuali kita tidak mampu. Jadi memang itu bagian daripada syariat. Makanya Nabi SAW mengatakan, siapa yang berbuat baik pada kalian, balaslah yang setimpal atau lebih. Kalau dia betul-betul tidak menemukan, maka dia mendoakan sampai dia merasa telah membalas jasa kebaikan orang itu. Ya. Ada orang subhanallah, kalaupun diberi sesuatu, seperti orang melemparkan garam di lautan. Tidak ada nilainya, selalu merasa kurang. Bahkan tidak dianggap sebagai sebuah pemberian. Ya, para istri harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suami juga begitu. Para anak-anak, para sahabat yang sudah diberikan oleh pasangannya, oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh teman-temannya, maka dia harus bisa menilai kebaikan itu. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saking inginnya menilai kebaikan orang, dia mengatakan, kalau ada orang mengingatkan satu aibku, satu kekuranganku, aku akan mengenang kebaikan itu seumur hidupku. Ali bin Abi Thalib mengatakan radhiyallahu anhu, saya akan siap berkhidmah seumur hidupku bagi orang yang mengajarkan kepadaku satu kalimat. Artinya mengingatkan kepadaku, ini Ali salah, ini Ali kau sekedar ini, maka aku akan mengenang kebaikan itu sampai aku siap berkhidmah untuknya seumur hidupku. Abu Ayyub radhiyallahu anhu pulang ke rumahnya lalu membawa budak perempuan itu. Lalu Ummu Ayyub bertanya, ini milik siapa wahai Abu Ayyub? Kata Abu Ayyub, ini milik kita karena Rasulullah SAW telah menghadiahkan kepada kita. Ummu Ayyub berkata lagi, alangkah agungnya si pemberi. Betul luar biasa balasannya Nabi ini. Kita cuma kasih kemarin makan seperti itu, tapi Nabi balasnya dengan sosok budak yang bisa melayani kita seperti ini. Dan alangkah mulianya pemberiannya. Karena kebetulan yang dikasih anak perempuan ini baik, santun, gitu kan. Nah, dalam beberapa athar disebutkan belum balik anak perempuan ini. Ya. Maka Abu Ayyub berkata, beliau telah berpesan kepada kita wahai Ummu Ayyub agar memperlakukannya dengan baik. Dan ini hukum syar'i tersendiri, berbuat baik kepada para budak. Ya. Itu ada hukum yang lain berbuat baik pada para pembantu. Ini beda sama budak, tapi dua-duanya harus tetap berbuat baik. Karena kadang-kadang Nabi SAW menggunakan istilah hamba sahaya, bagi hamba saya, ada juga bagi pembantu Nabi SAW menggunakan istilah pembantu, tapi dua-duanya disuruh berbuat baik sama mereka. Ummu Ayyub lalu bertanya, apa yang harus kita perbuat terhadapnya hingga kita bisa melaksanakan pesan beliau, berbuat baik sama dia? Maka Abu Ayyub menjawab, demi Allah, aku tidak menemukan yang lebih baik daripada memerdekakannya. Itu yang terbaik. Maka Ummu Ayyub mengatakan, pendapatmu benar, engkau telah diberi taufik, kemudian ia membebaskannya. Ya mungkin sebagian wanita lain, kalau dia dapat pembantu seperti ini, misalnya itu budak yang bisa dipekerjakan segala macam, mungkin dia pikir lebih baik meringankan beban dia. Tapi karena iman kedua suami istri ini, akhirnya mereka mendahulukan untuk membebaskan budak itu sebagai pelaksanaan sunnah Nabi atau perintah Nabi SAW agar berbuat baik padanya. Abu Ayyub ini radhiyallahu anhu dimuliakan oleh para sahabat-sahabat Nabi yang lain. Dan dia tentu kalau kisah masuk Islamnya, dia masuk Islam pada saat diutusnya atau pada saat datangnya utusan dari Madinah. Dan beliau termasuk orang yang datang di Bai'at Aqabah yang kedua di Mekah. Kemudian setelah itu beliau masuk Islam dan akhirnya beliau sudah menunggu Nabi SAW di Madinah. Dan orang yang menjadi penyebab dia masuk Islam adalah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, di mana Nabi SAW nanti setelah hijrah ke Madinah mempersaudarakan keduanya sebagaimana disaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Ubadah dan seterusnya. Sahabat-sahabat banyak sekali memuliakan Abu Ayyub
pada saat mereka mendengar bagaimana Nabi SAW dimuliakan oleh beliau. Di antara riwayat yang menyebutkan masalah itu disebutkan Ibnu Abbas menukil kisah atau riwayat Abu Ayyub pernah menjadi wali kota Basrah di masa Ali. Jadi setelah Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, maka Ali menghormatinya dengan memilih Abu Ayyub sebagai wali kota di kota Basrah. Karena kedudukan dia di mata para sahabat termasuk Ali bin Thalib, karena dia termasuk orang yang memuliakan Nabi SAW. Abu Ayyub pernah berkunjung kepada Ali dan kemudian amat bersungguh-sungguh dalam memuliakannya, maksudnya Ali. Ali berkata kepadanya, aku akan membalasmu atas kesetiaanmu menjamu Rasulullah SAW. Seakan-akan Ali bilang kepada Abu Ayyub, ingat gak dulu kau siapin Nabi di siang hari bolong lagi lapar, kamu sampai potongin kurma, kamu sampai sembelin kambing gitu. Kamu masih ingat itu? Kata Abu Ayyub, iya. Aku akan sungguh-sungguh membalas kebaikanmu itu. Sekarang ini. Di zaman saya jadi khalifah maksudnya. Lalu ia memberikan kepadanya semua apa yang ada di rumahnya. Dan yang nilainya mencapai 40.000 dinar. Ya. Artinya semua di rumah Ali, apapun yang ada, semuanya dikeluarkan, kasih ke Abu Ayyub sebagai balasan atas kebaikan beliau dulu. Jadi subhanallah, Allah membalas ikram dan kemuliaan ini, yang memuliakan tamu ini sampai setelah ya, Nabi SAW meninggal. Begitu pula disebutkan Abu Ayyub datang atau pernah mendatangi Ibnu Abbas di kota Basrah. Maka Ibnu Abbas mengosongkan rumahnya untuk mempersilahkan Abu Ayyub singgah di dalamnya. Ia mengatakan, sungguh aku akan melakukan terhadapmu seperti yang pernah kau lakukan terhadap Rasulullah SAW. Lalu kata Ibnu Abbas, berapa utang yang menjadi tanggunganmu? Ada utangmu enggak Abu Ayyub? Maka ia menjawab, ada 20.000. Maka ia pun memberikan 40.000, Ibnu Abbas memberikan 40.000, jadi lunasi utangnya 20.000, lalu ditambah lagi 20.000 lebihnya, dan 20 budak serta peralatan rumah-rumah. Diriwayatkan oleh Tabarani dengan sanad yang sahih tentunya. Abu Ayyub Al-Ansari ini terkenal juga sangat zuhud di dunia teman-teman sekalian. Sangat zuhud di dunia. Dan selalu menginginkan apa yang di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Salim mengumandangkan, menyampaikan, Salim ini adalah anaknya Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Dia mengatakan, aku naik pelaminan, pernah menikah suatu waktu. Lalu ayahku mengundang orang-orang, Ibnu Umar mengundang. Termasuk Abu Ayyub. Mereka memberi tirai pada rumahku dengan 2 kain penutup dinding berwarna hijau. Lalu datanglah Abu Ayyub sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian ia melihat, ternyata rumah diberi tirai. Ia berkata, wahai Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, kamu memberi tirai pada dinding, ya. Maksudnya dinding nggak perlu dipasangkan tirai. Kenapa harus pasang tirai lagi? Mubazir gitu. Ya. Ayahku dengan rasa malu menjawab, kaum wanita telah mengalahkan kemauan kami. Wahai Abu Ayyub, maksudnya itu karena inginan istri dan wanita-wanita ada di rumah ini. Ia berkata, orang yang engkau takut kaum wanita mengalahkannya, maka aku tidak takut mereka mengalahkanmu. Artinya kalau kau takut wanita, karena wanita akhirnya kau lakukan ini, padahal ini kelihatannya mubazir, tembok ditutupi dengan tirai lagi yang bagus, akhirnya jadi mahal mubazir. Maka aku tidak perlu khawatir, aku bisa membuatmu mengalahkan mereka dalam pendapat ini. Aku tidak sudi masuk ke rumah kalian dan tidak akan makan makanan kalian sampai ini dikeluarkan. Dan kemudian juga akhirnya Abdullah menurunkan kain tersebut dan digantikan atau diturunkan, lalu kemudian Abu Ayyub pun menjadi tamu di rumah itu. Dalam arti kata di sini memberikan nasihat, ya, memberikan nasihat, karena menurut Abu Ayyub Al-Ansari, dinding kalau sudah ada radhiyallahu anhu tidak perlu lagi dipasangkan tirai hanya untuk mubazir, memperindah. Padahal sebenarnya boleh saja dari sisi syar'i, ya. Tapi Abu Ayyub karena kezuhudannya menganggap ini terlalu mubazir. Untuk apa? Tidak ada gunanya. Kalau kau tetap mau membiarkan untuk Abdullah, saya tidak akan ikut makan bersamamu. Dan Abu Ayyub Al-Ansari terkenal orang yang tidak pernah takut dalam celaan berhubungan dengan masalah apapun yang dia nasihati. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ka'ab, ia berkata Abu Ayyub pernah berselisih dengan Marwan. Lalu Marwan berkata kepadanya, apa yang mendorongmu melakukan ini? Ia menjawab, inni ra'aitu Rasulullah SAW yusalli salawati fa in wafaqtahu wafaqnak wa in khalaftahu khalafnak. Jadi beliau betul-betul berpegang pada sunnah Nabi SAW. Rupanya Marwan ibn Hakam, ini salah satu ya, khalifah pada saat itu, dia punya satu perbuatan yang dianggap keliru. Ya, yang dianggap keliru. Maaf, ini Marwan pada saat itu menjadi seorang gubernur. Dan ada sesuatu yang salah dia lakukan. Maka Abu Ayyub marah sama dia, nggak boleh kamu lakukan ini. Karena ini salah, nggak boleh. Maka Marwan mengatakan, kenapa kau lakukan itu Abu Ayyub? Dia bilang dalam perkataan beliau, sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW melakukan sholat. Jika engkau melakukan hal yang sesuai dengan beliau,
maka kami akan sepakat denganmu. Dan bila engkau menyelisihinya, maka kami akan menyelisihimu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Haythami dan disahihkan tentunya oleh At-Tabarani. Juga dalam riwayat lain dijelaskan tentang masalah Abu Ayyub pernah serius menunjukkan kepada para sahabat Nabi yang lain pentingnya menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu ini terutama apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW walaupun perjalanan jauh tetap ditempuh. Salah satu kisah berhubungan dengan masalah itu adalah Atha bin Abi Rabah, salah satu ulama tabi'in yang masyhur di Mekah. Ini juga termasuk muridnya Abu Ayyub Al-Ansari. Dia berkata, Abu Ayyub berangkat menemui Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Uqbah bin Amir sahabat Nabi, tinggal di Mesir pada saat itu, yang berada di Mesir, untuk bertanya tentang satu buah hadis yang pernah didengarnya dari Rasulullah SAW. Tak kala tiba di Mesir, ia mendatangi rumah Maslamah bin Mukhallad al-Ansari yang tidak lain adalah gubernur Mesir pada saat itu. Sang gubernur diberitahu tentang kedatangan Abu Ayyub, lalu ia segera bergegas menemuinya, lalu memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang ke sini hai Abu Ayyub? Dari Madinah jauh-jauh pergi ke Mesir, ada sesuatu? Ia menjawab, satu buah hadis yang pernah aku dengarkan dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa seorang pun yang mendengarkannya selain aku dengan Uqbah bin Amir. Sekarang aku mau memastikan hadis itu lagi. Karena semua sahabat yang hadir waktu Nabi sampaikan sudah tidak ada, meninggal semua. Tinggal saya sama berdua sama orang ini. Karena itu tolong utus orang untuk menunjukkanku ke rumahnya. Lalu Maslamah mengutus orang yang menunjukkannya ke rumah Uqbah bin Amir. Sementara Uqbah diberitahu tentang kedatangannya, maka ia pun bergegas menyambut Abu Ayyub. Lalu ia memeluknya seraya berkata, apa yang membawamu datang kemari jauh-jauh wahai Abu Ayyub? Ia menjawab, satu hadis yang pernah aku dengar dari Rasulullah SAW. Tidak tersisa orang yang mendengarkannya selain aku dan kamu, dalam masalah menutup aib kaum muslimin. Lalu Uqbah mengatakan, benar. Memang Uqbah pun tahu bin Amir radhiyallahu anhu kalau tidak ada lagi orang yang hidup yang mendengarkan waktu di dalam majelis Nabi kecuali dia sama Abu Ayyub, yang lain sudah meninggal semua. Maka aku mendengarkan Rasulullah SAW bersabda, kata Abu Ayyub, man satara mu'minan fid dunya ala kharbatin satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutupi aib seorang mukmin di dunia, niscaya Allah akan menutupi aibnya di hari kiamat. Maka berkatalah Abu Ayyub kepadanya, ya, maksudnya maaf tadi Uqbah bin Amir yang mengatakan, iya, hadis mungkin yang kau maksudkan adalah hadis ini. Kata Abu Ayyub, benar. Kemudian Abu Ayyub menuju kendaraannya, lalu menaiki untanya kembali untuk kembali ke Madinah. Jauh-jauh ke Mesir, hari itu pun tidak sempat nginap di Mesir, hanya dengarkan saja, memastikan hadis itu ada, dan dia minta Uqbah agar mengajarkan hadis itu, tapi setelah memastikan, kemudian dia pulang langsung. Dan hadiah dari Maslamah bin Mukhallad tidak sempat diberikan kepadanya kecuali di anjang-anjang Mesir saja atau di perbatasan Mesir. Dan ini tentu disebutkan hadisnya atau riwayatnya dengan sanad hasan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad tentunya, dan juga Al-Khatib Baghdadi menyebutkan riwayat ini. Abu Ayyub Al-Ansari memiliki sikap-sikap agung yang dinukil oleh ahli sejarah, terutama berhubungan dengan masalah kisah ifk. Dan inilah sebab turunnya ayat kepada beliau, surah An-Nur, surah nomor 24 ayat 12. Jadi kisahnya pada saat itu, teman-teman sekalian, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu dengan istrinya Ummu Ayyub, pada saat terjadi kisah ifk, dan kita tahu semua kisah ifk, kisah tentang fitnah yang disebarkan tentang Aisyah radhiyallahu anha yang berzina dengan Safwan. Kisah peperangan waktu Nabi SAW pulang dari Bani Mustaliq, kemudian Nabi SAW pada saat itu diikuti, atau ada yang ikut di situ namanya Ubaidillah, pimpinan orang munafik. Pada saat ikut berperang bersama Nabi SAW, rupanya dia merasa terpukul, ya, dengan beberapa hal. Akhirnya dia kecewa dan dia memang sengaja mencari-cari kesalahan Nabi SAW. Dengan hikmah Allah SWT, pasukan berjalan, Aisyah pun tertinggal radhiyallahu anha. Waktu tertinggal, maka orang-orang semua sudah jalan bersama Nabi SAW. Satu-satunya sahabat yang Nabi tugaskan untuk mengumpulkan pedang, perisai dan yang lain ini adalah Safwan radhiyallahu anhu. Maka Safwan datang melihat ada Aisyah dari jauh, dia pun mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, lalu didekatkan untanya, lalu dia pergi. Sampai Aisyah naik di atas unta tersebut, kemudian bawalah di tengah-tengah pasukan. Tapi waktu itu pasukan sudah mampir di satu tempat dan Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, mana Aisyah? Biasanya maksudnya Aisyah ini melayaniku, gitu kan. Mana dia sekarang? Kenapa dia tidak ada di sini? Maka
Berkata para sahabat, wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, nggak ada sautan. Dibuka gorden, gerandanya nggak ada. Tersebarlah isu kalau Aisyah mungkin dibunuh musuh, mungkin diculik dan segala macam. Sampai dari kejauhan di siang bolong itu, dari kejauhan ada unta Safwan dan di atasnya ada Aisyah. Disinilah pimpinan orang munafik Ubaidillah, ya, la'natullahi alaih, karena memang dia meninggal dalam keadaan kufur. Dia mengatakan kalimat yang luar biasa. Dia mengatakan bagaimana bisa laki-laki sama perempuan berduaan jalan begitu, ya, sementara tidak terjadi sesuatu. Ya, ini kalimat bahaya sekali. Apalagi ini adalah istri Nabi SAW, Ummul Mukminin, dan Nabi SAW mengatakan dalam hadis, aku tidak menikahi istri-istriku kecuali petunjuk dari langit. Riwayat lain, aku tidak menikahi kecuali wanita ahli surga, gitu kan? Artinya ini mereka terpuji. Intinya tersebarlah isu tersebut, maka terjadilah masalah dalam rumah tangga Nabi SAW pada saat itu, kisah ifk. Dan tersebar isu luar biasa, sampai orang-orang yang beriman pun banyak yang terpengaruh dengan isu itu. Karena memang ini gosip luar biasa tersebar. Ini jangankah kita bicara istri Nabi, istri seorang ustadz atau istri seorang kiai. Naudzubillah, mudah-mudahan tidak terjadi. Tapi kalau ada yang terjadi misalnya, maka akan luar biasa menjadi, ya, berita yang menghebohkan. Bagaimana bisa istri seorang tokoh agama melakukan begini dan begitu. Apalagi ini istri Nabi. Akhirnya menjadi sebuah gosip yang panas di Madinah. Termasuk yang kena gosip yang paling besar adalah 3 orang sahabat yang mulia sebenarnya. Yaitu Hasan ibn Thabit, yang ini penyair Nabi SAW, terkenal dengan sangat soleh. Itu juga ikut-ikutan akhirnya menyebarkan berita itu. Kemudian Hamna binti Jahash adalah ipar Nabi SAW, karena adiknya Zainab binti Jahash itu adalah istri Nabi SAW. Kemudian Muslim bin Abi Muslim ini adalah sepupu Abu Bakar yang dibiayai hidupnya oleh Abu Bakar. Jadi termasuk kayak pamannya atau sepupunya Aisyah juga. Tersebarlah gosip tersebut. Dan 1 bulan wahyu tidak turun kepada Nabi SAW. Biasanya kalau ada kasus masalah apapun, langsung turun wahyu, langsung meluruskan kejadian tersebut. Maka yang terjadi teman-teman sekalian pada saat itu, Nabi SAW coba luruskan fitnah-fitnah ini, gitu kan. Bagaimana caranya supaya jangan sampai tersebar. Kumpul di masjid. Kebetulan Ubaidillah atau Abdullah bin Abi Salul ini dari suku Khazraj, sukunya Abu Ayyub Al-Ansari. Di masjid, kemudian Nabi SAW mengatakan, kenapa ada orang menyakiti aku di keluargaku dan sahabatku, ya? Sementara aku tidak tahu dari istriku, keluargaku ini kecuali kebaikan. Tidak pernah Aisyah itu melakukan perbuatan yang terhina. Dan ada juga sahabatku yang aku tidak pernah mengetahui kecuali kebaikan darinya, dan tidak pernah masuk ke rumahku kecuali bersamaku. Maksudnya Safwan. Rupanya karena ucapan kalimat ini Nabi SAW ucapkan, suku yang satu lagi dari Madinah namanya Aus. Kan Aus dan Khazraj digabung jadi Ansar. Itu ada satu orang Aus berdiri lalu mengatakannya, Rasulullah, kami tahu siapa yang Anda maksudkan. Anda tinggal instruksikan kami akan penggal lehernya. Kalimat ini rupanya menyinggung pemimpin Khazraj. Gitu kan? Waktu itu Sa'ad. Maka Sa'ad berdiri mengatakan, demi Allah kau tidak ucapkan kalimat itu kecuali karena kau tahu dari suku kami. Kami juga tahu siapa orang itu, tapi kau ucapkan kalimat ini mau menggal lehernya karena kau tahu dari suku kami. Maka dari Aus marah, lalu mengatakan, engkau munafik sama dengan dia. Maka Sa'ad pun membalas lagi, engkau yang munafik, ributlah ini di masjid. Maka Nabi SAW dia tidak ada solusinya ini. Udah kalau gitu, gak usah. Tutup semuanya, ditutup. Lalu Nabi SAW ke rumah Aisyah, coba meluruskan masalah itu sampai sudah pernah saya jelaskan panjang lebar kisah ifk, ya. Bagaimana Nabi SAW mengatakan kepada Aisyah, Aisyah, kalau kau melakukan bertobatlah kepada Allah. Kalau kau tidak lakukan maka Allah akan turunkan wahyu membelamu. Intinya turun wahyu membela Aisyah pada saat itu radhiyallahu anha. Nah, salah satu ayat yang turun kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Apa sebabnya? Ternyata ada yang terjadi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari dengan istrinya Ummu Ayyub. Pada saat terjadi isu bohong itu tersebar macam-macam. Maka sempat Ummu Ayyub berkata, wahai Abu Ayyub, bagaimana pendapatmu dengan gosip masalah Aisyah ini? Maka kata Abu Ayyub dalam 2 riwayat, ya. Kalau riwayat yang diangkat oleh penulis ini, riwayat yang pertama saya akan sebutkan, yaitu dia mengatakan, Abu Ayyub mengatakan, apakah kau hai Ummu Ayyub bisa melakukan itu? Posisimu sekarang sebagai istriku ini, kau bisa berselingkuh sama laki-laki lain? Dia bilang tidak mungkin demi Allah. Kata Abu Ayyub, demi Allah Aisyah lebih baik daripada kamu. Kalau kau saja tidak mungkin lakukan, maka tentu Aisyah lebih baik. Riwayat yang kedua, dan ini yang saya angkat dalam buku sirah atau kajian sirah kami di YouTube, itu adalah Abu Ayyub bertanya, waktu ditanya sama Ummu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang gosip Aisyah? Kata Abu Ayyub, wahai Ummu Ayyub, bagaimana pendapatmu tentang aku? Aku sendiri sebagai suami selama ini, apakah bisa pemahamanmu sekarang aku berselingkuh?
Kata Muayyub, mustahil. Demi Allah nggak mungkin. Karena dia tahu tuh Abu Ayyub ini orang baik, orang soleh, jaga nama baiknya, Nabi jaga imannya. Lalu kata Abu Ayyub, bagaimana dengan kau? Apa kau bisa lakukan itu? Berselingkuh? Dia bilang, tidak demi Allah, nggak mungkin. Maka kata Abu Ayyub kalimat yang mulia, dan ini tidak ada yang tahu kecuali Abu Ayyub dan Ummu Ayyub di rumahnya. Tapi Allah turunkan ayat Al-Quran menceritakan tentang masalah itu. Maka Abu Ayyub mengatakan, demi Allah Safwan lebih baik daripada aku. Itu yang lagi digosipin tuh, sahabat Nabi itu lebih baik daripada aku. Dan Aisyah lebih baik daripada kamu. Artinya tidak mungkin mereka lakukan. Jadi di posisi Abu Ayyub dan Ummu Ayyub di sini, kalau ada gosip seperti itu, dan dia yakin adalah orang-orang saleh Nabi SAW, ya, Nabi, kemudian tidak mungkin Allah permalukan dengan cara seperti itu. Aisyah Ummul Mukminin adalah ibu orang-orang beriman, walaupun dia lebih muda pada saat itu. Kalau ada sahabat lebih tua tetap panggil, ya ummah, wahai ibuku. Karena ibu. Ya, Allah SWT mengatakan wa azwaju ummahatuhum, dan istri-istri Nabi itu adalah ibu-ibu mereka, ibu semua orang beriman. Kemudian juga Safwan, orang yang sangat saleh, maka dia menepis fitnah itu sambil mengatakan bohong, nggak mungkin. Seperti itulah. Ternyata Allah puji itu. Dalam surah An-Nur ayat 12, ayatnya berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir, ini turun untuk beliau tentunya, dan ini menyebutkan tentang kemuliaan beliau dan kekal ditilawakan oleh yang beriman sampai hari kiamat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapa di waktu kamu mendengar berita bohong itu, kata Allah, orang-orang mukmin dan mukminah tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri. Gak mungkin bilang begitu. Karena gak mungkin orang ini soleh, orang ini soleh. Bagaimana bisa? Jangan kita ikut-ikutan gosipin. Karena banyak orang yang mau menjatuhkan tokoh-tokoh muslim, ya, orang-orang yang baik gitu. Dan mengapa mereka tidak berkata ini adalah suatu dusta yang nyata. Jadi Allah turunkan ayat Al-Quran mendukung perkataan Abu Ayyub yang mengatakan itu bohong, gak mungkin terjadi. Keluar sebuah hukum syar'i gara-gara statement Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Turun ayat membenarkan masalah itu. Mengenai ayat ini Al-Hafidh Ibnu Katsir berkata, ayat ini turun berkenaan dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan istrinya. Sebab Ummul Ayyub pernah berkata kepada Abu Ayyub, wahai Abu Ayyub, apakah engkau tidak mendengar apa yang dikatakan orang-orang tentang Aisyah? Ia menjawab, ya, itu dusta belaka. Apakah engkau mau melakukan hal itu, wahai Ummu Ayyub? Maka Ummu Ayyub mengatakan, tidak demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Maka Abu Ayyub berkata, fa Aisyatu wallahi khairum minki. Demi Allah, Aisyah lebih baik darimu, sehingga tidak mungkin ia melakukan perbuatan tersebut. Dan itulah yang membuat kenapa ayat ini turun kepada Ummu Ayyub, Abu Ayyub dan Ummu Ayyub. Bagaimana dia mendidik istrinya agar membela kemuliaan dan kesucian Nabi SAW dengan membela istri beliau alaihimussalatu wassalam. Berhubungan dengan masalah jihad juga begitu. Beliau tentu punya hal-hal kiprah yang sangat besar. Karena mulai dari peperangan pertama Nabi SAW, perang Badar, sampai Nabi SAW meninggal, di peperangan Abu Bakar tentang perang Riddah, juga diikuti semuanya. Peperangan Umar dalam ekspansi juga diikuti semuanya. Di zaman Uthman bin Affan tetap dia berada di barisan-barisan depan pasukan muslimin perbatasan. Di zaman Ali juga ikut menyelesaikan fitnah-fitnah yang bersama dengan Ali bin Abi Thalib, dan juga di zaman Muawiyah terakhir tentang perang Konstantinopel. Dan yang paling menonjol adalah perang beliau di Konstantinopel itu. Disebutkan kisahnya, tentu banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Waktu Muawiyah menjadi khalifah, ia mengutus putranya Yazid bin Muawiyah untuk menaklukkan kota Konstantinopel. Usia Abu Ayyub saat itu sudah sangat senja, hampir mencapai 80 tahun. Namun hal itu tidak menghalanginya untuk menghadapi musuh. Dan juga ia berkata, saya akan mengikuti musuh-musuh, saya akan memerangi musuh-musuh tersebut. Dan pada saat pasukan sedang berjalan serta sudah berada di depan benteng Konstantinopel, serta telah terjadi kecamuk perang kecil-kecilan, maka Abu Ayyub pun sakit keras. Lalu dia memanggil Yazid yang pada saat itu panglima perang untuk menjenguknya. Dan pada saat datang, Yazid mengatakan, apa yang anda butuhkan wahai sahabat Rasulullah? Maka ia mengatakan, jika aku mati, jangan kuburkan aku di sini, tapi angkutlah aku dan carilah celah masuk ke tanah musuh sebisahmu. Pikul nanti jenazahku, jangan tanam sembarangan. Cari tempat yang paling jauh terakhir pasukan bisa jangkau, lalu kubur aku di dalam sana. Lalu kemudian, jika engkau tidak menemukan celah masuk, maka kuburlah aku, kemudian pulanglah. Tak kala ia wafat, maka jenazah pun diangkat, kemudian dibawa pergi, kemudian dikuburkan. Lalu
ia sempat melantunkan firman Allah SWT sebelum meninggal, infiru khifafan wa thiqala. Berangkatlah kamu berperang itu dalam keadaan ringan ataupun merasa berat. Surah At-Taubah ayat 41. Kata Abu Ayyub, aku tidak mendapati diriku selain merasa ringan dan berat. Jadi setiap kali jihad, pasti dari awal aku ikut berperang, ada saja saatnya aku merasa ringan, aku ikut, ada saatnya aku merasa berat. Tapi Allah mengatakan, berperanglah kalian dalam kondisi kalian ringan ataupun berat. Di dalam riwayat lain dikatakan, Abu Ayyub Al-Ansari, laki-laki yang mulia ini, ikut berperang bersama pasukan Yazid, karena ingin mengejar keutamaan-keutamaan penyerangan Konstantinopel. Karena ini termasuk tempat yang dijanjikan oleh Nabi SAW setelah beliau meninggal nanti. Karena beliau bersabda kalian akan membebaskan Konstantinopel. Banyak riwayat berhubungan dengan masalah itu. Bahkan Nabi SAW mengatakan sebaik-baik pemimpin pada saat itu dan sebaik-baik pasukan pada saat itu. Maka berlumba-lumbalah orang untuk membentuk pasukan menyerang Konstantinopel. Di antaranya di zaman Muawiyah radhiyallahu anhum ajma'in. Pada saat itu Abu Ayyub ikut. Di awal-awal pemicu peperangan sudah sampai di benteng tersebut, maka Abu Ayyub pun sakit parah. Kemudian dia memanggil Yazid sambil mengatakan, wah Yazid, bila seandainya aku mati, jangan kuburkan aku kecuali engkau telah ikut dalam peperangan tersebut. Maksudnya sudah menyerang. Setelah engkau berperang, mana tanah yang paling jauh kau bisa kuasai dan jangkau, di situ kubur aku. Maka besok harinya, malam hari itu meninggallah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Maka besok paginya Yazid menginstruksikan pasukannya untuk mengkafani Abu Ayyub lalu memikul jenazahnya. Rupanya di pasukan muslim ini ada yang menyisip pasukan kafir. Dia bisa berbahasa Arab lalu dia berbaur dengan pasukan muslimin. Dia pakai baju muslim segala macam, dia menyelip. Lalu dia tanya, siapa orang itu? Kata para orang-orang yang hadir di situ, apa kau tidak tahu itu jenazah yang mati? Dia bilang tidak. Itu adalah sahabat Rasulullah SAW Abu Ayyub Al-Ansari. Kata orang Nasrani ini, kebetulan dia orang Romawi, kan Konstantinopel itu Romawi. Dia mengatakan, kenapa dia ikut? Kenapa jenazah gak dikubur saja? Dia bilang dia ingin ikut berperang. Itu kan, jenazah ikut berperang. Dikubur di tempat terakhir di mana pasukan kami menguasai wilayah ini. Maka orang ini pulang menyampurkan kepada kaisarnya, dia mengatakan, sungguh kaum yang sedang kita lawan ini tidak bisa kita kalahkan. Jangankan orang hidupnya, orang matinya pun ikut berperang. Itu. Dan itu kisah yang masyhur dari beliau radhiyallahu anhu. Ibnu Sa'ad juga menceritakan bahwasanya Abu Zabyan, ia berkata Abu Ayyub ikut berperang lalu jatuh sakit. Kemudian ia berkata, jika aku mati maka bawalah aku. Jika kalian bertempur melawan musuh, maka lemparkan aku di bawah kaki-kaki kalian. Jadi kalau misalnya kalian lagi melawan musuh, supaya nggak jadi beban, taruh saya di bawah saja. Kalian berperang saja. Tapi jenazah, ya, ada penyebabnya nanti. Dia mengatakan, lemparkan aku di bawah kaki-kaki kalian. Adapun denganku, maka aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis dari Rasulullah SAW. Ya, aku dengar langsung. Nanti kalau kalian bawa jenazahku, kalau aku mati nanti, kalau kalian letakkan aku, maka aku sebelum meninggal jadi jenazah, aku akan sampaikan kepada kalian sebuah hadis Nabi. Man mata la yusyrik billahi syai'an dakhala al-jannah. Siapa yang mati dalam kondisi tidak menyekutukan Allah satupun, maka ia akan pasti masuk surga. Sungguh itu adalah kerinduan dan membahaya, sungguh itu adalah kerinduan yang aku inginkan. Maka aku ingin mati tidak berbuat syirik kepada Allah SWT dan mati di dalam kancah peperangan. Maka para orang-orang pun memikul jenazahnya di pagi hari dan membawanya. Pada saat mereka sedang menyerang musuh berkecamuk, maka dia pun ditaruh di situ. Dalam riwayat lain, Al-Asma'i mengatakan dari ayahnya bahwasanya Abu Ayyub dikuburkan bersamaan dengan puing-puing pagar Konstantinopel yang sempat diserang oleh kaum muslimin. Ketika di pagi hari berkatalah orang-orang Romawi, wahai bangsa Arab, sepertinya semalam ada sesuatu yang besar di tengah-tengah kalian. Karena kalian kayaknya heboh benar nih, ada masalah sesuatu. Kata mereka, telah wafat seorang lelaki dari para sahabat besar Nabi kami. Demi Allah, jika kuburannya dibongkar, maka tidak akan ada lonceng yang dibunyikan lagi di negeri Arab. Bila mengalami peceklik, orang-orang Konstantinopel membuka kuburannya lalu turun hujan atas mereka. Hadis ini disebutkan Ibnu As-Sakir dan disebutkan juga dalam Syiar A'lamul Nubala. Intinya begini, yang dimaksudkan dengan riwayat terakhir adalah Abu Ayyub Al-Ansari minta dikuburkan sampai di lokasi di mana pasukan terakhir muslimin. Waktu pas tiba di lokasi depan pasukan Romawi, ada beberapa prajurit muslimin tidak melawan musuh. Jadi musuhnya dilihat, kalau orang zaman itu kan orang pakai pedang. Mereka malah tidak menyerang pedang. Batu saat sudah tiba di dekat bentengnya Konstantinopel. Orang-orang Romawi lagi berhenti, lalu melihat itu, lalu bertanya, apa yang kalian lakukan? Kok kenapa tidak menyerang malah? Mereka ternyata meletakkan pedang-pedang mereka lalu mengambil cangkul muslimin, lalu menggali di situ kan. Ditanya oleh orang Romawi, apa yang kalian lakukan ini? Kata mereka, kami ingin mengubur.
Memang jenazah siapa sampai harus dikubur di sini? Kata mereka, kata para pasukan muslimin, ini adalah salah satu sosok sahabat kami yang besar. Kenapa harus dikubur di sini? Ini sesuai dengan permintaan dia. Karena dia ingin mendengar suara-suara telapak kaki-kaki kami pada saat kami sedang berperang. Jadi artinya dia sudah meninggal pun dia ingin ikut di situ. Ya. Dan juga dalam riwayat yang lain beberapa orang yang menceritakan mereka mengatakan bahwasanya Abu Ayyub sempat menyampaikan, kalau saya meninggal dunia nanti, bawa saya dengan pasukan kalian sampai di batas terakhir yang kalian bisa lakukan, terutama dekat benteng Konstantinopel, kejar. Setelah sampai di sana, kuburlah saya, karena saya ingin mendengarkan suara kaki-kaki kuda dan kaki-kaki kalian atau siapapun pasukan yang datang setelah itu yang akan menembus Konstantinopel sesuai dengan janji Nabi SAW, karena mereka adalah pemimpin dan pasukan terbaik. Jadi saking semangatnya ingin mati syahid radhiyallahu anhu sampai beliau berpikir untuk dikubur di sana. Dinukil dalam kisah yang lain bahwasanya pasukan muslimin sempat membawa jenazahnya masuk ke dalam benteng Konstantinopel tapi dengan cara menyelip. Jadi menyelinap masuk, ya setelah mereka menyelinap masuk sampai di batas terakhir yang mereka bisa jangkau, maka mereka pun menggali lalu menguburkan jenazahnya Abu Ayyub Al-Ansari di tempat itu. Ya jadi di dalam benteng, bukan lagi di luar benteng, gitu kan. Dinukil juga kisah tentang pembebasan Konstantinopel setelah itu. Ya, ini kan terjadi di tahun 50-an, ya, 50-an Hijriah. Konstantinopel itu ditembus di tahun 1453 Masehi. Ya, ratusan tahun setelah itulah. Muhammad bin Murad Al-Fatih rahimahullah, salah satu khalifah yang masyhur yang akhirnya menembus Konstantinopel, dan dia yang mendapatkan julukan Al-Fatih karena memang dia yang menembus itu. Dan Nabi SAW telah menyebutkan dia pemimpin yang terbaik. Umurnya masih 25 tahun dan sudah hafal 30 juz Al-Quran. Dan pasukannya juga mayoritasnya banyak menghafal Al-Quran pada saat itu. Intinya, sempat dia mengepung benteng itu lama sekali dan tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus. Maka dia konsultasi dengan gurunya, seperti apa? Seperti orang sudah putus asa, pasukan sudah terlalu lama, berhari-hari, berbulan-bulan pada saat itu. 1,5 bulan atau 2 bulan mengepung tidak bisa tembus karena bentengnya sangat kuat. Ringkas cerita pada saat itu, datanglah gurunya sambil mengatakan, kalau kau putus asa, berarti kau tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Sementara pasukanmu di sini pasukan besar dan belum pernah berdiri di benteng ini pasukan sebesar ini. Dan perlu kau tahu, di sini ada kuburan seorang sahabat Nabi. Walaupun pada saat itu rupanya mereka tidak mengetahui kuburan itu di mana. Abu Ayyub belum diketahui kuburannya pada saat itu, karena sudah berjalan ratusan tahun. Ya, mereka tidak tahu di mana dimakamkan. Maka pada saat itu Muhammad Al-Fatih meminta agar petunjuk sama Allah agar bisa mimpi melihat di mana kuburan Abu Ayyub. Begitu dinukil dalam beberapa bukunya. Maka dia pun bermimpi setelah memohon kepada Allah SWT titik kuburan itu. Kemudian dia datang ke lokasi itu dengan beberapa pasukannya dan juga dengan gurunya sambil menggali dan akhirnya menemukan jenazah Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Menurut penggambarannya seperti itu. Kemudian setelah dia mendapatkan, maka Muhammad Al-Fatih kemudian kembali semangat menyatakan ternyata apa yang dinukil selama ini ada sahabat Nabi dikubur sini benar. Maka dia pun akhirnya melanjutkan perjuangan sampai berhasil menembus benteng Konstantinopel itu. Allahu a'lam.